Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfia Dwi Melia Putri dengan NIM 2501010101110. Prodi Sistem Informasi kelas 102. Di sini saya mau menjelaskan tentang perkembangan teknologi pada bidang bisnis dari industri satu hingga sampai ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan teknologi yang sangat penting dalam transformasi dunia bisnis. Teknologi itu tidak hanya sebagai alat pendukung, tetapi juga menjadi faktor utama dalam penentuan strategi, model bisnis, serta daya saing perusahaan. Setiap fase revolusi industri itu membawa perubahan yang berbeda-beda dan yang pastinya signifikan. Sehingga fase revolusi industri itu dapat dipahami sebagai perubahan yang besar. Dalam dunia bisnis, revolusi industri mempengaruhi efisiensi struktur organisasi, pola distribusi, serta hubungan antar perusahaan dan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan revolusi industri 1 sampai revolusi industri 5. Yang pertama ada revolusi industri 1 yang terjadi pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Di era revolusi industri 1 ini, teknologi utama yang digunakan adalah mesin uap dan tenaga air. Mesin mulai menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi pada revolusi industri 1. Dampak utamanya, yang pertama ada munculnya pabrik sebagai pusat produksi, yang kedua ada produksi menjadi lebih cepat dan efisien, yang ketiga adalah skala produksi meningkat dibandingkan sistem manual. Bisnis yang sebelumnya berbasis kerajinan rumahan berubah menjadi sistem industri. Hal ini menandai awal industrialisasi dan lahirnya perusahaan-perusahaan manufaktur. Revolusi Industri 2, yaitu produksi massal, terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ciri utama pada revolusi industri 2 itu penggunaan listrik, jalur perakitan, serta mesin yang lebih canggih. Dampak terhadap dunia bisnis pada revolusi industri 2 itu ada 3 juga. Yang pertama, produksi massal yang menghasilkan produk dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya produksi menurun karena efisiensi energi listrik. Yang ketiga, distribusi produk menjadi lebih cepat. Contohnya, sistem lini perakitan yang digunakan Ford yang memungkinkan produksi mobil secara besar-besaran dengan harga yang lebih terjangkau. Revolusi Industri 3, yaitu digitalisasi awal, dimulai sekitar tahun 1960 dengan munculnya komputer, elektronik, dan robot industri. Era ini dikenal sebagai era otomatisasi. Dampak terhadap bisnis pada revolusi industri 3 yaitu proses administrasi mulai berbasis komputer, sistem informasi manajemen digunakan untuk pengambilan keputusan, otomatisasi mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Pada fase revolusi industri 3 ini, teknologi mulai digunakan tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk pengelolaan data dan informasi bisnis. Selanjutnya revolusi industri 4 yang masih berlangsung hingga saat ini. Era ini ditandai dengan integrasi dunia fisik dan digital melalui teknologi canggih. Dampak terhadap bisnis pada revolusi industri 4 ini ada 3, yaitu proses produksi dan layanan menjadi otomatis dan terhubung secara real time, keputusan bisnis berbasis data, munculnya bisnis digital seperti e-commerce, vintage, platform online. Teknologi utamanya adalah Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data and Analytics, Cloud Computing, Cyber Physical System. Perusahaan
Kini dapat memprediksi perilaku konsumen, mengoptimalisasi rantai pasok, serta memberikan layanan yang lebih personal pada revolusi industri 4 ini. Yang terakhir, Industri 5 yaitu kolaborasi manusia dan mesin. Industri 5 merupakan konsep masa depan yang mulai berkembang sejak pertengahan 2020-an. Berbeda dengan Industri 4 yang fokus pada efisiensi, Industri 5 menekankan aspek manusia dan keberlanjutan. Dampak terhadap bisnis pada Industri 5 ini yaitu teknologi digunakan untuk mendukung kreativitas manusia, produk dan layanan menjadi lebih kus customize, bisnis tidak hanya mengejar profit, tetapi juga nilai sosial dan lingkungan. Fokus utama pada Industri 5 ini, kolaborasi manusia dan teknologi, personalisasi produk sesuai kebutuhan individu, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu ada juga transformasi model bisnis, perkembangan teknologi yang mengubah model bisnis, di antaranya ada model platform seperti Shopee, Gojek, Tokopedia, model berlangganan seperti Netflix atau Spotify, terus ada e-commerce and digital service, ada vintage dan digital banking, pemasaran berbasis data. Model bisnis kini lebih fleksibel, berbasis digital dan menjangkau pasar global. Lalu masa depan bisnis, beberapa teknologi yang diprediksi akan semakin dominan di masa depan itu ada AI generatif seperti ChatGPT, ada Metaverse untuk pemasaran dan pelatihan, ada blockchain untuk transparansi transaksi, ada green technology untuk bisnis berkelanjutan, ada smart supply chain berbasis sensor dan AI. Nah, untuk teknologi terhadap dunia bisnis ini ada 2 dampak, yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu produktivitas meningkat, efisiensi biaya operasional, layanan lebih cepat dan personal, keputusan lebih akurat berbasis data. Untuk dampak negatifnya, kebutuhan SDM dan keterampilan baru, resiko keamanan siber, ketergantungan pada teknologi, investasi teknologi yang mahal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkembangan teknologi Industri 1 hingga 4 yaitu telah mengubah cara bisnis dijalankan mulai dari mekanisasi, produksi massal, hingga otomatisasi berbasis komputer dan digital. Teknologi seperti IoT, Big Data, AI, dan cloud computing menjadikan bisnis lebih efisien, terhubung, dan berbasis data. Sehingga keputusan dapat diambil secara lebih cepat dan pastinya akurat. Untuk ke depan, konsep Industri 5 menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keberlanjutan dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci utama keberhasilan dan daya saing bisnis di masa depan. Berikut adalah referensi utama yang saya ambil dari jurnal 2024 sampai 2025. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.